Baiklah, mari kita mulai kuliah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Pada waktu yang lalu, pada kuliah yang sebelumnya ini, ya tatap muka yang sebelum ini, kita sudah membahas sampai pada metodologi di dalam ekonometrika, ya. Kita sudah membahas hal ini. Sebetulnya, ya, ketika kita menyadari bahwa metodologi ekonometrika ini disusun sedemikian rupa, ya, terdiri mulai dari pernyataan teori sampai menggunakan model untuk analisis pengambilan keputusan kebijakan ekonomi. Secara garis besar, di sini sebenarnya kita bisa menangkap apa sih sebenarnya peran ekonometrika ini, gitu kan. Mengapa ekonometrika ini penting, kan, dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, jadi begini, the role of econometric atau peran ekonometrika ini sebenarnya adalah membuat sebuah pengukuran, provide measurement, ya, and quantitative analysis, dan analisa kuantitatif, ya, terhadap fenomena-fenomena ekonomi aktual, ya, atau hubungan ekonomi berdasarkan satu, teori ekonomi, dua, data ekonomi, dan yang ketiga adalah metodologi atau metode atau cara dalam menyusun model. Nah, ini ya. Ya, dari role of econometrika ini sebenarnya peran utama dalam ekonometrik itu adalah menemukan model konstruk. Nah, penyusunan model ini sebenarnya yang dihasilkan oleh analisa ekonometrik, di mana model konstruk ini nanti dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, bisa saya gambarkan begini. Nah, ini economic decision atau pengambilan keputusan ekonomi. Bagaimana pengambilan keputusan ekonomi ini diambil? Nah, peran ekonometrika ini, lingkaran yang di tengah ini, adalah menggabungkan antara economic teori ekonomi, dengan data ekonomi, ya, sehingga diolah menjadi keputusan ekonomi. Nah, di sini ekonometrika ini berperanan, ya, bagaimana ekonometrika ini mengkombinasikan antara teori ekonomi dan data ekonomi, ya, di mana dalam proses metodologinya ekonometrika ini nanti akan menghasilkan model. Nah, model inilah yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, gitu, ya. Jadi sangat jelas sekali di sini, intinya adalah ekonometrika itu bagaimana kita bisa menyusun sebuah model dari ekonomi teori dan dikombin dengan data ekonomi, sehingga hasilnya nanti akan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana model itu diperoleh dalam teori ekonometrika? Nah, kan sudah kita lalui penjelasan mengenai metodologi ekonometrika, ya. Di sini penyajian model itu adalah berdasarkan dari teori, kemudian teori itu menggunakan persamaan matematis, ya, atau model matematis, dikombin dengan model statistik, gitu kan, ilmu statistik, ya. Lalu dari situ kemudian disusunlah yang namanya model seperti ini. Ini namanya model regresi linier, ya. Sebenarnya model ini tidak harus linier, ya. Tidak harus linier, bisa saja non linier, ya. Non linier itu bisa berbentuk model kuadratik atau model logistik. Nah, kalau model kuadratik itu berarti pangkat 2, X-nya pangkat 2, ini kan X-nya pangkat 1.
Itu kalau kuadratik berarti X-nya pangkat 2. Kalau logistik X-nya pangkat 3. Jadi model ini bisa saja non linear. Tapi dalam pembahasan kita di ekonometrika ini kita batasi saja di pembahasan yang model yang linear. Nah, sehingga menjadi sentral di sini ya bahwa model regresi linear ini sangat penting untuk dipelajari karena kaitannya dengan bagaimana pembentukan model dalam ekonometrik. Oleh sebab itu, seseorang yang mempelajari ekonometrika, dia harus menguasai teori-teori statistik yang di sini khususnya adalah teori regresi. Inti dari pembentukan model dalam ekonometrika itu adalah menggunakan model regresi, yaitu model regresi linear. Gitu. Nah, model regresi linear ini bisa ada dua jenis, yaitu regresi linear sederhana atau regresi linear berganda. Kalau regresi linear sederhana berarti X-nya ini hanya satu, X-nya hanya satu ya. Variabel bebasnya atau independen variabelnya ini hanya satu. Tapi kalau yang berganda ini bisa lebih dari satu. Ya. Mau tidak mau pembahasan kita dalam ekonometrika ini kita harus mendasari diri kita tentang pemahaman model regresi. Apa sih yang dimaksud dengan regresi ini? Model regresi ini apa? Nah, kalau kita bicara masalah regresi, tentu kita juga akan bicara masalah korelasi. Nah, karena regresi dan korelasi ini adalah teman dekat ya, teman dekat, tidak bisa dipisahkan. Mari kita coba kupas ya. Kita sudah selesai menjelaskan tentang metodologi ekonometrika ya, di mana dalam metodologi ekonometrika nanti goalnya adalah membuat model, dan dasar pembuatan model itu dari teori dan dari analisis statistik. Nah, kalau teori kan kita bisa fleksibel, bisa mencari teori-teori yang ada di ekonomi ya, di teori ekonomi. Tetapi kalau yang ilmu statistiknya kita menggunakan analisis regresi dan korelasi. Nah, itu yang akan kita perdalam selanjutnya ya. Jadi pembahasan ke depan ini kita mulai menginjak ke part berikutnya, ke state berikutnya, yaitu memperdalam tentang teori regresi dan korelasi. Ya. Jadi sebelum saya masuk ke teori regresi dan korelasi, nanti saya bikinkan video yang berikutnya ya. Kita potong dulu sampai di sini, nanti dilanjutkan lagi.